Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to The Uplifting. Gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di tengah pandemi corona ini, kita pasti ngerasain banget dampaknya. Terlebih kalau kamu pelajar atau mahasiswa. Sebenarnya menyenangkan juga karena di satu sisi kita jadi nggak perlu ke sekolah, kita nggak perlu ke kampus. Dan untuk belajar online juga seru karena ketika kita belajar online kita bisa sambil ngerjain yang lainnya juga, sambil tiduran, sambil ngemil. Ya tapi di satu sisi rasa rindu sama temen-temen, momen sama temen-temen pasti juga kalian rasain. Selain itu, di satu sisi juga kalian pasti ngerasa yang dimana kuota sekarang harus lebih banyak, terus juga harus berjuang untuk cari sinyal, dan lain-lain ya. Perjuangannya adalah ya untuk tetap menuntut ilmu. Anyway, di tengah kondisi kayak gini, kalian masih semangat belajar nggak sih? Hopefully kalian masih semangat untuk belajar. Tapi kalau misal kalian nih ngerasain, aduh kok semakin kesini kayak semakin kurang semangat belajar, apalagi nggak ada hal-hal yang greget, misal UN ditiadakan. Itu pasti kan di satu sisi, sebagian dari teman-teman ada yang ngerasa, yes, nggak perlu ada UN, gitu. Tapi sebagian dari kalian juga pasti ada yang ngerasa, ya udah belajar mati-matian kemarin, terus sekarang nggak ada UN gitu. Aduh, masa gitu sih? Pasti ada pro kontranya lah ya. Tapi di sini yang perlu teman-teman garis bawahi, apapun keadaannya, semangat belajar itu tetap harus ditanamkan, teman-teman. Kenapa? Karena belajar itu nggak cuma di kelas. Karena belajar itu nggak cuma ketika kita sekolah. Tapi setelah itu pun kita akan tetap belajar, lifelong learning. Jadi meskipun kita di lingkungan kerja nanti, pasti kita harus tetap belajar. Dan bicara soal semangat belajar, Hani ada beberapa tips nih buat teman-teman gimana caranya supaya bisa semangat belajarnya, supaya terus terjaga semangat belajarnya. Nah, apa aja sih itu? Oke, kita akan ke yang pertama, yaitu adalah tujuan utama belajar. Kalau kita belajar dengan tujuan utama hanya untuk dapat ijazah, sebenarnya hal-hal itu sangat basic, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita belajar, khususnya di sekolah atau ketika kuliah, ijazah dan kelulusan itu hanya ada di range yang paling bawah. Sorry to say this, karena memang ketika kita belajar, ketika kita hadir rutin, ketika kita memang mengerjakan tugas-tugas, ya nilai minimum kita akan dapat lah. Kemudian juga ijazah juga kita akan dapat. Tapi kalau cuma segitu aja, prosesnya seperti apa? Karena kalau misalnya memang tujuan utama kita jelas lebih spesifik dan lebih kuat, Hani yakin semangat belajarnya juga akan semakin kuat. Nah, kalau Hani sendiri, ketika belajar benar-benar yang pertama diniatkan karena Allah. Karena memang ada hadis-hadis yang mantep-mantep banget gitu, kayak jika seorang manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang berdoa untuknya. Kemudian juga ada hadis lain, yaitu adalah barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Gimana nggak keren coba, ya kan? Nah, terus juga ada satu ayat dalam Al-Quran yang benar-benar ini Hani jadikan pedoman ketika Hani belajar, itu adalah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi memang yakin kalau menuntut ilmu itu, ini akan meninggikan derajat kita. Dan insya Allah akan memudahkan jalan hidup kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Intinya adalah tujuan utamanya adalah berjihad. Karena jihad itu kan kita nggak mesti ke medan perang dengan senjata, tapi kita juga bisa dengan menuntut ilmu. Kemudian berangkat dari tujuan utama belajar ini, pasti akan sangat mempengaruhi prosesnya. Ketika kita niatnya mencari ilmu karena Allah, seberat apapun rintangannya, sejauh apapun jaraknya, sesulit apapun tugas-tugasnya, kita pasti bisa menghadapi hal-hal itu. Karena memang tujuannya karena Allah. Dan dalam prosesnya kita pasti melibatkan Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus tentuin target yang mau kita capai. Misalnya, target kita itu adalah kita pengen lanjut kuliah ke luar negeri. Otomatis kan kalau kita mau lanjut kuliah ke luar negeri dengan beasiswa pula, pasti kan akan benar-benar dilihat kan nilainya. Itulah yang memotivasi Hani ketika kuliah dulu, wah nilai ini jangan sampai ada C-nya gitu. Qadarullah waktu itu dapat nilai C, teman-teman. Adalah ceritanya, namanya juga kuliah ya, pasti ada drama-dramanya. Nah dari situ, akhirnya Hani yang, oke, nggak apa-apa 1 semester ngulang, nggak apa-apa. Yang penting nanti nggak ada nilai C-nya, jadi diperbaiki gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu dapat nilainya jadi A. Nggak sia-sia juga kan. Jadi ketika teman-teman lain ngerjain skripsi, Hani ngambil 1 mata kuliah lagi, Hani ngerasa, it's okay, karena memang ada target yang ingin dicapai. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa memulai di pagi hari. Karena gini loh teman-teman,
daya gravitasi kasur, apalagi di hari libur nih, kadang kan rasanya kuat banget gitu kan. Rasanya tuh kasur tuh kayak manggil kita, ayo sini coba rebahan gitu. Jadi generasi rebahan. Jangan sampai lah ya teman-teman. Nah terus gimana nih cara nyiasatinnya? Kalau Hani nih, pagi mau sengantuk apapun, selemes apapun, langsung gerak aja. Karena sebenarnya tubuh kita itu di pagi hari butuh gerak. Dan kita butuh oksigen, makanya lebih baik kalau kalian ngerasa ngantuk, kalian bisa keluar rumah untuk cari udara yang segar. Atau kalaupun memang kalian butuh kayak teh atau kopi, ya nggak apa-apa. Supaya kalian lebih terenergize lagi di pagi hari. Dan Hani nggak pernah melewatkan waktu sarapan. Karena buat Hani, energi di pagi hari itu dapat banget tuh dari sarapan. Itu jadi sarapan pagi tuh nggak di-skip. Dan ya udah lanjut aja untuk langsung berkegiatan. Jangan lupa juga kalau pagi udah masuk waktu duha nih, teman-teman bisa langsung ambil wudhu terus sholat. Karena memang dengan itu badan kita bergerak, kemudian juga kita juga ngerasa segar dengan air wudhu gitu. Nah nanti setelah sholat baru kita mulai belajar. Nah sebenarnya ini rebahannya bukan dihilangkan sebenarnya teman-teman. Jadi keinginan kita untuk rebahan itu cuma digeser. Digeser dari yang tadinya pagi, kita geser ke jam 11 siang. Kenapa? Karena memang tidur siang itu baik buat kita. Tapi memang dikasih waktu yang jelas, kayak dari jam 11 sampai jam setengah 12. Nah setengah 12 itu persiapan untuk sholat zuhur. Jadi sebenarnya kita cuma menggeser teman-teman dari yang rebahannya pagi, tidur-tiduran, bahkan sampai tidur di pagi hari, ini digeser aja ke siang hari. Nah, terus yang keempat adalah jauhkan hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Maksudnya apa sih? Kayak ngerasa nggak sih teman-teman kalau lagi mau belajar nih, terus tiba-tiba ada notifikasi di HP. Atau teman-teman tiba-tiba pengen banget buka Instagram, nggak tahu kenapa. Cuma buat scroll-scroll doang gitu kan. Ya sebenarnya itu pengalaman Hani juga, tapi gimana pun caranya, udah HP tuh nggak usah dinyalahin datanya. Kalau perlu dibalik gitu loh teman-teman taruhnya. Jadi kalau ada notifikasi yang muncul, kita nggak akan memperhatikan notifikasi itu dan tetap fokus untuk belajar. Karena itu termasuk hal-hal yang sangat mendistraksi. Terus yang kelima adalah cari hal-hal yang memicu untuk membangkitkan semangat belajar. Misalnya nih, kalau Hani sendiri ketika ngerasa, aduh malas banget gitu kan belajar, Hani sering banget buka video di YouTube untuk belajar hal-hal baru juga, terus juga dari tokoh-tokoh yang memang menginspirasi buat Hani. Nah, yang keenam adalah lakukan hal-hal sederhana yang buat kita termotivasi. Misalnya apa? Teman-teman suka buat tulisan-tulisan di sticky notes gitu nggak? Kalau Hani seneng banget nulis di sticky notes, terus ditempel di dinding. Gitu, jadi ngebaca kata yang sederhana, misalnya kayak growing, self-love, do it now, never too late, wake up earlier, focus to your canvas, break the limit, no excuse, dan lain sebagainya. Itu kalau ngelihat tulisan itu, wah semangat lagi. Itu memang kata-kata yang sederhana, tapi sangat bermakna. Kemudian yang ketujuh adalah kembangkan sesuatu yang tengah dipelajari. Well, kita semua memang tidak akan bisa ahli dalam semua hal, tapi kita bisa ahli dalam 1, 2, atau 3 hal. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa sedih ketika melihat teman kita yang lain lebih pintar di bidang apa. Karena setiap orang tuh punya bidangnya masing-masing. Nah, yang kedelapan adalah ciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Misalnya kalau teman-teman senang belajar di kamar, ya udah belajar di kamar. Nah, kadang ketika Hani belajar, Hani lebih memilih untuk ngerapihin ruangan dulu, biar ruangan rapi, terus juga nyiapin teh, karena memang rasanya tuh menenangkan ketika kita minum teh, terus sambil belajar. Nah, poin ke-9 adalah memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Well, teman-teman pernah nggak sih ketika kalian belajar, kalian pengen dapat apresiasi dari entahlah orang tua atau orang sekitar? Pernah nggak? Nah, pernah nggak kalian memberikan apresiasi dari diri kalian sendiri? Ini works banget, teman-teman. Hal sederhananya deh, misalnya, oke, hari ini harus belajar sampai jam 11 siang. Kalau berhasil bisa belajar sampai jam 11 siang, boleh buka HP. Atau boleh order GrabFood atau GoFood, kayak gitu. Itu hal-hal sederhana kayak gitu, teman-teman. Bahkan teman-teman bisa kasih apresiasi ke diri sendiri yang lebih besar kalau teman-teman membuat pencapaian yang lebih besar. Misalnya ketika lulus IPK 4,0, apresiasi ke diri sendirinya itu adalah dengan beli laptop baru. Tapi memang dari sekarangnya udah dicicil nih nabung, biar nanti nggak kaget ketika, oh IPK saya 4,0. Oke, kasih apresiasi ke diri sendiri dengan beli laptop baru. Jadi kan nggak bingung lagi untuk nyari uangnya kemana, gitu. Nah, yang ke-10 ini adalah berteman dengan teman-teman yang rajin. Ini ucapan terima kasih yang spesial banget untuk salah satu teman Hani, Sabrina. Teman kuliah dari semester 1 sampai semester akhir, tapi kita di semester akhir itu alhamdulillah satu tim ketika kerjain skripsi.
Ya kita emang ngerjainnya sendiri-sendiri, tapi kita satu dosen pembimbing. Yang Hani sangat kagumi dari seorang Sabrina adalah dia seorang ibu muda, ya pasti ngurus suami, terus juga kerja juga, kuliah juga, yang wah aktivitasnya tuh padat banget, tapi dia tuh semangat banget untuk kerjain skripsi. Bahkan teman-teman yang satu bimbingan itu banyak yang belajar dari Sabrina. Padahal kita-kita ini banyak yang tanggung jawabnya nggak sebanyak Sabrina. Hani pernah ada di momen yang dimana rasanya skripsinya ntar dulu deh gitu, tapi karena ngelihat Sabrina ini rajin banget, dia udah cepet banget deh perkembangannya, akhirnya ini memotivasi Hani untuk, ayo Hani yang rajin, ayo Hani pasti bisa, ayo Hani, gitu. Mungkin itu aja beberapa hal yang Hani share di episode uplifting kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan share. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalahin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan episode uplifting berikutnya. So, thank you so much teman-teman. Stay safe ya di tengah pandemi corona ini. Semoga kita semua selalu terlindung dalam keadaan apapun. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.